Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita bisa melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang sudah masuk khotimah ya. Penutupan kitab, tapi lumayan masih banyak halaman ya. Penutupannya ada 2 pasal, yaitu yang pertama al-wala' wal bara', yang kedua tentang bid'ah. Jadi materi akidah ditutup dengan wala' wal bara' dan perkara bid'ah. Karena ini 2 hal yang sangat penting memang. Al-wala' wal bara' ini bagian dari akidah yang bisa jadi kebanyakan kaum muslimin tidak memahami, apalagi mempraktekkan. Paham saja belum, dan orang kalau belum paham pasti nggak bisa praktek. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari hal ini, karena ini bagian dari akidah, bagian dari iman. Orang yang nggak punya iman, yang nggak punya amal, artinya dia beramal nggak ada gunanya. Kemudian juga al-wala' wal bara' ini merupakan puncaknya iman. Nabi SAW mengatakan, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fihi. Di antara tali iman yang paling kuat. Jadi tali iman yang paling kuat yaitu apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nah, itulah al-wala' wal bara'. Jadi al-wala' itu apa? Cinta karena Allah, al-bara' benci karena Allah. Jadi agama ini bukan cuma soal cinta ya. Agama ini adalah cinta dan benci. Nggak bisa orang kok mencintai doang tanpa membenci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mencintai dan bisa membenci, maka kita sebagai hamba yang ingin diridhai Allah, kita juga harus mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Itulah al-wala' wal bara'. Jadi al-wala' wal bara' itu al-hubbu fillah wal bughdu fihi. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Itu ukuran iman paling kuat. Karena apa? Karena orang yang mencintainya karena Allah, membencinya karena Allah, berbuat karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, semua karena Allah, berarti itulah orang yang paling menjadi hamba Allah. Dialah orang yang tidak lagi memperturutkan hawa nafsunya. Bahkan nafsunya ditundukkan untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syar'i. Itulah orang yang paling menghamba kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia tali iman yang paling kuat. Dan ini pada aplikasinya berat sekali. Prakteknya saja ilmunya saja, teorinya saja masih banyak di antara kita belum tahu. Apalagi nanti kalau sudah tahu, untuk prakteknya lebih sulit lagi, lebih berat lagi. Makanya kita mohon kekuatan pada Allah taala. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata. Enggak ada gunanya kita belajar kalau enggak diamalkan. Ya, tapi kita tidak bisa mengamalkan kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon senantiasa berdoa pada Allah, tawakal pada Allah agar Allah memudahkan setiap apa yang telah Allah ajarkan kepada kita untuk menjadi amal soleh, untuk menjadi buah yang bisa dipetik ya, menjadi pahala-pahala yang akan kita panen nanti di surga insyaallah. Beliau mengatakan faslun fil wala'i wal bara'i, pasal dalam wala' wal bara'. Hada wa ba'da intihaina min hadal bayani al-mukhtasari li usulil aqidatil islamiyyati. Ini dan setelah kita selesai dari penjelasan ringkas terhadap
pokok-pokok akidah Islam ini nusyiru ila annahu yajibu ala kulli muslim. Kami mengisyaratkan kepada bahwa wajib atas setiap muslim yadinu bihadhihi al-aqidah, yang beragama dengan akidah ini, an yuwaliya ahlaha, untuk wala kepada ahli akidah yang benar ini, ya, akidah Islam ini, wala kepada ahli akidah Islam, wala kepada ahli Islam, wala kepada kaum muslimin, wa yu'adiya a'da'aha, dan memusuhi musuh-musuhnya, musuh-musuh akidah Islam ini. Ini adalah kewajiban, yajibu ala kulli muslim tadi, wajib atas setiap muslim untuk wala kepada orang Islam, dan apa? Yu'adi, memusuhi, atau barok, ya sama dengan al-barok, memusuhi apa? Musuh-musuh Islam. Ini kewajiban setiap muslim. Jadi wala itu apa? Wala itu mencintai, mendekati, mendukung, membela, menolong. Itu wala. Setia, sering disingkat dengan kata setia. Wala itu setia, loyalitas. Kemudian al-bara', al-bara' itu apa? Membenci, menjauhi, memusuhi, memerangi. Itu al-bara'. Jadi itu dua hal yang berlawanan, harus ada pada setiap kita. Nanti bagaimana aplikasinya, prakteknya, itu butuh ilmu, ya, tidak sembarangan. Fayajibu ahlu tauhid wal ikhlas wa yuwal bukan yajibu wa fayuhibbu ahla tauhid wal ikhlas wa yuwalihim. Maka dia mencintai ahli tauhid, ahli ikhlas, dan wala kepada mereka, setia kepada mereka, mendukung, membela mereka. Wa yubghidu ahlal isyraki, dan membenci ahli syirik, orang yang menyekutukan Allah, melakukan dosa paling besar. Wa yu'adihim, dan memusuhi mereka. Ini wajib hukumnya. Wa dzalika min millati Ibrahim walladzina ma'ah, dan itu adalah diantara ajaran Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Alladzina umirna bil iktida'i bihim, yang kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Meneladani Nabi Ibrahim dan orang yang bersama beliau. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik, fi Ibrahim, pada Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Apa teladan? Teladan dalam hal apa? Idh qalu, ketika mereka berkata, liqaumihim, kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami barok terhadap kalian. Ya, kami barok terhadap kalian, membenci, menjauhi, memusuhi, memerangi. Jadi mencanangkan perang ini, mencanangkan apa? Permusuhan, karena kalian memusuhi Allah, karena kalian membangkang dan pembangkangan yang paling besar. Kami berlepas diri dari kalian, kami memusuhi kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kalian ibadahi. Kafarna bikum, kami kafir kepada kalian. Jadi kalau kalian bilang kami kafir, iya kami kafir, tapi kafir kepada kalian. Jadi kafir itu artinya mengingkari. Kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu, dan nampaklah antara kami dengan kalian permusuhan. Jadi menjadi jelas, ya, benang merahnya menjadi terlihat gitu. Menjadi jelas pemisah antara kami dengan kalian. Adanya permusuhan antara kami dengan kalian. Wal baghdha, dan kebencian abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman kepada Allah semata, baru kalian menjadi kawan. Selama kalian memusuhi Allah, maka kalian adalah musuh kami. Begitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yang wajib bagi kita untuk meneladani beliau. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Karena di sini ayat ini bilang qad kanat lakum, sungguh telah ada bagi kalian. Kalian ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan kita semuanya. Ada teladan pada Ibrahim, teladan yang terbaik. Jadi Allah memerintahkan kita untuk meneladani Nabi Ibrahim dalam hal ini. Dalam hal apa? Al-bara' kepada orang-orang musyrik, al-bara' kepada orang-orang kafir. Kemudian wa huwa min dini Muhammadin, dan dia juga dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ini yang dipopulerkan oleh non muslim malah ya di Indonesia. Al-Maidah 51 masih ingat? Nah, masih ingat. Banyak orang Islam enggak tahu Al-Maidah 51. Apa itu isinya? Malah orang kafir yang tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'a. Jangan kalian menjadikan orang Yahud dan Nasara sebagai wali-wali. Wali ini dari kata wala, kekasih, kecintaan. Tempat kita berloyalitas, tempat kita setia, tempat kita mendukung, membela, itu wali. Jangan kalian jadikan Yahud dan Nasara sebagai apa? Wali, dan paling tingginya pemimpin. Karena pemimpin adalah wali juga. Wali maknanya ada dua. Wali maknanya ada dua. Ada wali yang berasal dari kata wilayah. Ini maknanya kekuasaan. Berarti wali artinya penguasa. Jangan kalian jadikan Yahud dan Nasara sebagai penguasa kalian. Kalau kalian mayoritas muslim, jangan sampai dipimpin oleh orang Yahud atau Nasara. Kalian harus dipimpin sesama kalian sendiri. Itu pertama. Mana wali yang kedua diambil dari kata walayah, artinya mahabbah, yaitu kekasih. Jangan kalian mengasihi orang-orang Yahud dan Nasara. Jangan kalian mencintai orang Yahud dan Nasara. Ya, itu asalnya kita dilarang untuk wala kepada mereka. Jangan kalian menjadikan Yahud dan Nasara sebagai apa? Aulia, sebagai wali-wali. Ba'duhum auliya'u ba'din, karena sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Jadi sesama mereka saling melindungi, sesama mereka saling mencintai. Sedangkan dengan kalian mereka sebenarnya memusuhi. Enggak percaya? Ini Allah yang bilang. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho kepada kalian Yahud dan Nasara. Ya, tidak akan pernah ridho kepada kalian. Yahud dan Nasara enggak pernah ridho kepada kalian. Dan ini Allah yang bilang, masa kita enggak percaya? Allah yang Maha tahu. Allah Maha tahu. Orang Yahud dan Nasara tidak pernah ridho kepada kalian. Sampai apa? Hatta tattabi'u millatahum, sampai kalian mengikuti milah mereka. Jadi kalau kalian ikut mereka, baru mereka ridho pada kalian. Selama belum, mereka akan tetap berupaya agar kalian mengikuti mereka, agar kalian tunduk kepada aturan mereka, agar kalian meniru gaya hidup mereka, dan seterusnya. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka ridhoi dari kita. Selama kita masih berpegang teguh dengan agama Allah, mereka tidak akan pernah ridho kepada kita. Walaupun secara dohir kayaknya ridho-ridho saja gitu, tapi Allah tahu isi batin manusia, Allah tahu isi batin mereka. Wadi fi tahrimi muwalati ahlil kitabi khususon, dan ini adalah tentang haramnya wala kepada ahli kitab secara khusus. Wa qala fi tahrimi walatil kuffari umuman, dan Allah berfirman dalam mengharamkan wala kepada orang kafir secara umum dalam Al-Mumtahanah ayat 1. Tadi Mumtahanah ayat 4 yang Ibrahim ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, sebagai kekasih-kekasih, sebagai orang-orang yang dicintai, sebagai orang-orang yang memimpin kalian. Jadi jangan. Ini umum, tidak cuma ahli kitab. Semua orang yang kafir itu adalah musuh Allah dan musuh kita semuanya. Jadi begitu ya.
Para rasul dulu dibantai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Masa sekarang kita bermesraan dengan mereka? Ini tidak ada iman yang seperti itu ya. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Kamu tidak akan jumpai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang mencintai musuh Allah dan Rasulnya itu tidak beriman, ya, itu tidak beriman. Bal laqad harramallahu 'alal mu'minin, bahkan Allah telah haramkan atas orang-orang yang beriman untuk wala kepada orang-orang kafir. Walau kanu min aqrabin nasi, walaupun mereka adalah dari manusia yang paling dekat nasabnya, keluarga sendiri, bapak sendiri, ibu sendiri. Coba Nabi Ibrahim itu ngomong kepada siapa? Bapaknya sendiri. Berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh bapaknya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aba'akum, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian, auliya'a, sebagai wali-wali, in istahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka lebih mencintai kufur daripada iman. Wa may yatawallahu minkum faulaika humudz zalimun, maka siapa yang wala di antara kalian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tadi yang Al-Maidah 51 belum selesai ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, siapa yang wala di antara kalian kepada mereka, maka dia termasuk bagian dari mereka, dihukumi kafir oleh Allah. Orang yang wala kepada orang kafir dihukumi kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Faulaika humudz zalimun, jadi di sini dihukumi mereka itulah orang yang zalim. Jadi orang yang zalim sebesar-besar kedzaliman adalah mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir, kamu tidak menjumpai orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka bapak-bapak mereka sendiri, aw abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, aw ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, aw ashiratahum, atau keluarga mereka. Waqad jahala katsirun minan nasi, telah jahil ya, kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan manusia tidak tahu pokok yang agung ini, prinsip yang penting ini di dalam Islam. Banyak manusia tidak tahu, makanya tidak praktek. Hatta laqad sami'tu ba'dal muntasibina ilal ilm, sampai sungguh aku mendengar sebagian orang yang mengaku berilmu dan berdakwah fi idaatin Arabiyah, bahkan di radio Arab. Yaqul, dia mengatakan tentang Nasara, innahum ikhwanuna, katanya mereka adalah saudara kita. Ini ahli ilmu katanya, ahli dakwah, tapi mengumandangkan di radio seperti itu, innahum ikhwanuna, mereka saudara kita. Wa ya laha min kalimah khatirah, ini kalimat yang sangat berbahaya. Wa minal qawaidi al-muqarrarah, dan di antara kaidah yang baku fil i'tiqad tentang akidah, anna man lam yukaffir al-musyrikina, bahwa siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, mengkafirkan itu artinya menganggap kafir gitu. Orang yang tidak menganggap kafir orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau ragu tentang kekufuran mereka, au sahhaha madhabahum, atau malah membenarkan
ajaran mereka, faqad kafara, maka dia telah kafir. Jadi tidak mengkafirkan orang musyrik itu kafir. Ragu kekafiran musyrik itu juga kafir. Malah membenarkan ajaran mereka, mereka saudara kita, itu juga kafir. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana dalam risalah Nawaqidul Islam karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Jadi orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik itu hukumnya apa? Kafir. Wa kama anna Allah subhanahu harrama muwalatal kuffari, sebagaimana Allah mengharamkan wala kepada orang-orang kafir, yaitu para musuh-musuh akidah Islam. Faqad aujaba subhanahu muwalatul mu'minina wa mahabbatahum, maka sungguh Allah telah mewajibkan untuk wala kepada orang-orang beriman dan mencintai mereka. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55-56. Ini kelanjutannya yang tadi 51. Innama waliyukumullah. Jadi kalian jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali. Karena apa? Wali kalian itu hanyalah Allah. Wali kalian itu Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Itulah wali kalian. Jangan mencari wali yang lain. Alladzina yuqimuna shalah, orang beriman itu adalah orang-orang yang menegakkan salat, wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat, wa hum raki'un dan mereka ruku. Wa man yatawallallaha wa rasulahu, siapa yang wala kepada Allah dan Rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sungguhnya golongan Allah itulah yang akan menang. Jadi orang-orang yang wala pada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin itu dijanjikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Minimal kemenangan di akhirat, karena kemenangan hakiki itu di akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah menang. Itulah kemenangan yang Allah berikan bagi siapa? Orang yang wala kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Kemudian Allah berfirman tentang Nabi Muhammad dan para sahabat. Dalam Al-Fath ayat 29 Allah mengatakan, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama beliau, yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffari, tegas terhadap orang-orang kafir. Bukan lunak, bukan lembek, bukan menjilat. Ruhama'u bainahum, dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Mereka menyayangi orang-orang yang beriman. Itu pujian Allah kepada siapa? Rasulullah dan para sahabat, orang yang menerapkan al-wala wal bara' dengan benar. Mereka tegas terhadap orang kafir, lembut terhadap orang mukmin. Kalau orang munafik sebaliknya, orang munafik itu keras kepada orang Islam, tapi lembut kepada orang kafir. Nah, itu orang munafik, lebih kafir daripada orang kafir. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, orang-orang beriman itu bersaudara. Bersaudara itu artinya saling wala, saling mencintai. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling memusuhi. Sesama kaum muslimin wajib bersatu hati. Kalau ada saudaranya yang melakukan maksiat, maka dinasehati, bukan dibenci, dimusuhi, ditinggalkan. Dinasehati, didekati, karena mereka butuh kasih sayang. Orang-orang yang durhaka itu sebenarnya karena apa? Kurang kasih sayang. Lihat anak-anak nakal, itu karena apa? Kurang kasih sayang. Sama, orang tua nakal juga begitu. Kurang apa? Kurang kasih sayang. Ya mungkin masa lalunya kurang kasih sayang, akhirnya masa tuanya dipakai untuk maksiat, ya naudzubillah min dzalik. Maka sayangilah mereka, orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang yang sudah beriman tapi masih bermaksiat, kita sayangi. Orang-orang yang sudah beriman tapi masih suka bid'ah, kita sayangi, karena mereka sebenarnya tidak tahu kalau itu dilarang gitu. Rata-rata tidak tahu kalau itu dilarang. Kalau mereka tahu,
Kalau mereka dihadapkan nih, perbuatan ini bisa mendatangkan neraka, pasti mereka nggak mau. Kalau mereka buktikan sendiri, artinya apa? Hukuman itu nyata di hadapan mereka, pasti mereka nggak mau. Cuma karena hukuman itu nggak nyata, maksudnya belum terjadi, hukuman itu hanya terjadi di akhirat, kita hanya meyakini berdasarkan dalil-dalil yang ada, sementara mereka nggak tahu dalil-dalil itu, sehingga mereka berani melakukan bid'ah. Sebenarnya nggak ada orang berani masuk neraka, tuh nggak ada orang berani masuk neraka, cuma karena ketidaktahuan. Makanya setiap orang bermaksiat itu karena kebodohan, setiap orang melakukan bid'ah itu karena kebodohan, kecuali yang tidak ya, kecuali yang hatinya rusak. Ada yang hatinya rusak, ada dua, bodoh atau hatinya rusak. Yang hatinya rusak itu yang parah, munafik ya. Orang munafik itu nggak ada takutnya sama sekali dengan neraka. Jadi kebanyakan manusia itu tidak tahu tentang perkara ini. Fal mu'minuna ikhwatun fid dini wal aqidah. Jadi orang-orang beriman itu adalah saudara dalam apa? Dalam agama dan akidah. Bukan satu nasab. Walaupun ya semua orang satu nasab dari Nabi Adam semua, tapi apa? Kalau sudah jauh nasabnya udah dianggap bukan satu nasab lagi. Wa in taba'adat ansabuhum. Jadi mereka satu saudara seakidah. Walaupun nasabnya jauh, walaupun tempat tinggalnya jauh, walaupun zamannya jauh, tapi mereka disebut apa? Saudara. Jadi kita ini bersaudara dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Masa kita jauh, tempat kita juga jauh, nasab kita apalagi jauh sekali, tapi kita bersaudara. Kenapa? Kita disatukan oleh akidah yang sama. Kita meyakini akidah Islamiyah yang benar yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi orang yang tidak mengikuti ajaran Rasul ya bukan saudaranya para sahabat, bukan. Orang-orang yang lebih memilih akidah yang sesat itu bukan bersaudara lagi dengan para sahabat. Wa intaba Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, setelah Muhajirin dan Ansor, yaitu para tabi'in, mereka mengatakan apa? Yaquluna Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka mendahului kami dengan keimanan. Itulah para sahabat, sudah beriman lebih duluan. Ampuni kami dan mereka ya Allah. Ini doa menunjukkan kasih sayang. Ini berarti orang-orang beriman itu bersaudara, makanya saling mendoakan dalam kebaikan. Coba kalau bermusuhan, bisa nggak mendoakan dalam kebaikan? Nggak bisa, malah mendoakan keburukan kalau musuhan. Jadi itulah orang-orang yang beriman, mereka bersaudara walaupun beda masa. Wala taj'al fi qulubina ghillan, bahkan berdoa jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian kepada siapa? Lil ladina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami sungguh Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Fal mu'minuna min awalil khaliqah, maka orang-orang beriman sejak awal permulaan sampai akhirnya, ya, dari Adam alaihissalam sampai kiamat nanti, orang yang masih beriman, mahma taba'adat awtanuhum, sejauh apapun tempat tinggal mereka, wamtaddat azmanuhum, dan memanjang terbentang zamannya jauh, ikhwatun mutahabuna, semuanya adalah saudara yang saling mencintai. Yaktadi akhiruhum bi awalihim, yang belakangan meneladani yang awalnya, yang duluan. Itulah saudara. Makanya kita diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim lebih duluan daripada kita. Bahkan Nabi Muhammad diperintahkan mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa yad'u ba'dhum li ba'din, kemudian sebagian mereka mendoakan sebagian yang lain.
Itulah namanya saudara, saling mencintai, saling mendoakan. Menurut antum siapa orang yang paling tulus, paling banyak mendoakan kita? Siapa? Hah? Yang masih hidup, Rasulullah kan udah selesai. Siapa orang yang masih sering mendoakan kita paling sering? Siapa? Ibu, ya. Kenapa? Karena ibu pasti cinta anak, enggak? Orang yang paling cinta kepada anak, orang yang paling sayang anak, itu ibu, ya. Kasih sayang anak itu sepanjang galah, ya. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Jadi itulah cinta. Cinta itu akan mendatangkan doa-doa. Kalau Anda cinta, Anda akan mendoakan. Pernah doakan istri enggak? Berarti enggak cinta, ya. Kalau antum cinta istri, antum doakan istri. Kalau cinta ibu, doakan ibu. Cinta ayah, doakan ayah. Cinta anak, doakan anak. Begitu tanda cinta. Cinta saudara kaum muslimin semuanya, doakan mereka semua. Itulah tanda cinta, ya. Sering mendoakan. Kemudian wa yastaghfiru ba'duhum li ba'din, dan memohonkan ampun sebagian dengan yang lainnya. Itu diantara doa, ya, doa minta ampunan. Kemudian fenomena wala terhadap orang kafir. Nah, ini fenomena haram, ya. Kaum muslimin wajib untuk barok kepada orang kafir, tapi kenyataannya kebanyakan kaum muslimin malah wala kepada orang kafir. Nah, ini akan kita kupas sekarang. Kita lihat apa saja bentuk-bentuk wala kepada orang kafir. Walil wala'i wal bara'i madahir tadullu alaihima. Wala wal bara' itu punya fenomena, ya, punya bukti-bukti yang menunjukkan kepadanya. Sekarang diantara fenomena-fenomena atau bentuk-bentuk wala kepada orang kafir, yang pertama tasyabbuh bihim, meniru-niru gaya orang kafir. Ini termasuk wala. Kira-kira kalau ada orang, ada si A menirukan si B, itu tanda si A benci si B apa tanda cinta? Tanda cinta. Orang kalau cinta pasti menirukan gayanya. Gaya bicara pun ditiru, gaya berjalan ditiru, gaya berpakaian ditiru, gaya rambut ditiru, macam-macam. Itu orang kalau udah jatuh cinta tuh begitu. Gaya duduk ditiru, gaya makan ditiru, semua. Kalau udah jatuh cinta tuh seperti itu. Semuanya akan ditirukan, disesuaikan gitu. Hati kalau saling mencintai, badan akan saling menyesuaikan. Kalau hati nggak cinta, badan akan saling berselisih. Ketemu pun nggak mau ketemu, nggak mau papasan nggak mau lihat nggak mau salam, dan seterusnya. Itulah orang yang tidak mencintai. Tapi kalau cinta pasti akan meniru-niru. Maka fenomena orang Islam cinta orang kafir dibuktikan dengan apa? Meniru gaya orang kafir. Ada atau tidak ini? Banyak, ya. Banyak kaum muslimin yang meniru gaya orang kafir. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Fil malbasi, dalam pakaian misalnya. Sekarang kan ada yang namanya mode pakaian gitu. Jadi kebanggaan. Orang Indonesia ini modenya kiblatnya kemana? Ke Perancis, ke Eropa, ke Korea, ya kemana-mana. Itu orang-orang yang notabene bukan orang Islam. Itu yang menjadi panutan. Sementara orang Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi nggak tahu pakaian muslimah, Muslim dan muslimah, ya, muslimah terutama. Katanya muslimah, tapi pakaiannya apa? Pakaiannya telanjang seperti orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Ada atau tidak itu? Banyak. Kok antum tahu? Ya lihat sendiri di mana-mana. Kita ini di negara mayoritas Islam, tapi kebanyakan orang telanjang di negara ini. Kebanyakan telanjang kepala, itu wanita padahal. Telanjang kaki, telanjang semua, ya. Naudzubillah min dzalik. Itu namanya tasyabbuh dalam masalah pakaian. Kemudian wal kalam, berbicara juga. Ya, makanannya singkong aja bahasanya Inggris, ya. Ditiru-tiru gayanya. Dulu zaman
Inggris belum begitu terkenal, bahasa Belanda terkenal ya. Bahasanya penjajah saja dicintai coba, Masya Allah, luar biasa. Bahasa penjajah dicintai. Jadi cara bicara ditiru, itu gara-gara cinta tuh. Kalau nggak cinta nggak bakal. Kamu kok mau sih belajar bahasa Inggris? Iya, saya benci banget sama orang Inggris. Masa nggak ada gitu. Orang mau belajar tuh karena suka gitu, pasti. Coba antum yang suka belajar bahasa Arab, kenapa? Karena nggak suka bahasa Arab? Suka. Karena antum suka ilmu, antum suka Al-Quran, antum suka hadis, maka antum suka belajar bahasa Arab. Tapi kalau antum suka artis Korea, belajar bahasa Korea. Antum suka artis Jepang, belajar bahasa Jepang. Itu yang terjadi ya. Atau bukan artisnya lah, teknologinya misalnya ya, macam-macam. Alasannya teknologi, tapi wallahu alam ya. Maksudnya orang itu kalau belajar bahasanya itu karena cinta. Kalau belajar bahasanya karena apa? Karena cinta. Sekarang orang Australia cinta sama Indonesia, belajar bahasa Indonesia mereka. Ya terserah mereka. Yang jelas meniru-niru cara bicara itu juga tanda cinta. Meniru gaya bicara orang kafir itu tanda cinta kepada orang kafir. Dan itu fenomena apa? Fenomena wala kepada orang kafir. Liana tasabbuha bihim fil malbas wal kalam. Karena meniru-niru mereka dalam pakaian dan perkataan dan lain-lainnya lagi menunjukkan kepada cinta. Ya, cinta kepada mereka. Orang yang meniru itu cinta kepada yang ditiru. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru-niru satu kaum maka dia termasuk mereka. Terus gimana dong, saya udah terlanjur senang bahasa Inggris misalnya. Ya tergantung antum cinta bahasa Inggris karena orang Inggris apa karena apa gitu. Kalau antum berbicara Inggris biar, misalnya kalau antum dai, biar dakwah antum diterima oleh orang yang taunya bahasa Inggris, ya silahkan, tidak masalah. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya cuma karena happy, senang dengan bahasa mereka, nah itu bahaya. Kalau cuma senang dengan budaya mereka, biasanya orang kalau cinta budayanya cinta bahasanya itu, ya, karena budaya itu dipelajari dengan bahasanya. Jadi Nabi memberi patokan begitu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Dan haram hukumnya tasabbuh kepada orang kafir. Bahkan termasuk tasabbuh dengan orang fasik, nggak boleh. Gaya model pakaiannya orang fasik nggak boleh diikuti, nggak boleh ditiru. Fa yuhramu tashabbuh bil kufari, maka diharamkan tasabbuh dengan orang kafir fima huwa min khasaisihim, dalam perkara yang merupakan kekhususan mereka ya. Jadi meniru gaya mereka yang khusus mereka maksudnya. Tapi kalau sesuatu yang sudah lumrah semuanya make, ya ndak masalah. Orang kafir pakai kemeja, kita kemeja, orang kafir pakai jaket, kita jaket, ya ndak masalah, sama-sama make gitu. Tapi yang menjadi kekhususan mereka, gaya mereka yang tidak ada pada kita aslinya, maka ini tidak boleh kita ikuti. Kemudian min adatihim, dan diantara adat-adat mereka, bahkan ibadatihim, ini yang lebih parah. Tasyabuh paling bahaya adalah meniru gaya ibadahnya orang kafir. Ya, nyanyi-nyanyi, itu ibadahnya orang kafir. Ada nggak orang Islam? Banyak. Katanya lagu-lagu religi. Yang punya lagu religi ya orang kafir itu. Mereka di tempat ibadah mereka menyanyi-nyanyi memang. Masa orang Islam nyanyi-nyanyi di masjid? Ini tasyabuh dengan orang kafir. Tasyabuh dengan orang kafir. Dan ini mulai marak ya. Makanya semakin dekat kiamat tuh makin marak kekafiran tuh makin banyak. Kemungkaran makin banyak. Dulu kemungkaran cuma di pasar-pasar. Tempat yang paling Allah benci pasar-pasar. Tempat yang paling Allah cintai masjid-masjid. Sekarang kemungkaran di masjid-masjid. Sudah ada orang nyanyi-nyanyi di masjid, musik-musik di masjid, nonton bola di masjid, macam-macam. Pacaran di masjid.
Sudah banyak kemungkaran dilakukan. Ngerokok di masjid. Ini hal-hal haram banyak dilakukan di masjid. Ya itu makin parah ya. Kalau masjidnya sudah tidak terjaga, apalagi pasarnya gitu, bisa dibayangkan ya. Apakah terbalik sekarang? Tempat yang paling Allah benci masjid, tempat yang paling Allah cintai pasar. Tidak bakal. Kalau masjid sudah banyak kemungkarannya, apalagi pasarnya gitu. Di pasar ada riba, ada menipu, ada copet, ada macam-macam itu kemungkaran. Sama di masjid juga demikian. Maka itulah tanda dekatnya kiamat. Hanya orang-orang yang Allah rahmati yang masih terjaga dan terlindungi dari berbagai kemungkaran, besar atau kecil. Kemudian wasimatihim, dan juga ciri mereka atau sifat mereka, wa akhlakihim, dan akhlak mereka. Ini enggak boleh ditiru semua. Ya, ciri orang kafir kalau makan pakai tangan kiri, jangan ditiru. Ciri orang kafir kalau makan sambil berdiri, jangan ditiru. Ya, Islam punya ajaran sendiri gitu. Makanya diajarkan sejak kecil ya. Anak sekolah di TK yang ngajarkan adab-adab Islami gitu, biar tahu. Jadi anak-anak sekarang banyak nggak tahu itu adatnya orang kafir, ditiru-tiru. Ya, belum lagi nanti minum pesta pakai khamr gitu loh, udah parah banget itu. Sudah haram betul. Dan itu sudah dianggap biasa di sebagian tempat ya. Di sebagian tempat yang sudah lingkungannya menyatu dengan orang kafir ya, seperti di Indonesia Timur sana. Pesta itu pasti ada khamr itu. Orang Islam padahal. Karena kalau nggak nyediakan khamr akan dibenci sama masyarakat. Luar biasa. Nah ini bahaya, tasyabuhnya udah parah ya. Sampai ke tingkat yang haram-haram sudah. Yang asalnya halal saja nggak boleh gitu, apalagi yang sudah sampai ke tingkatan haram. Yang hukum asalnya pakaian kan hukum asalnya halal gitu, tapi kalau itu gaya mereka asli, kita nggak boleh tiru-tiru. Kita tidak boleh meniru-nirunya. Kemudian kahal kilihya, contohnya mencukur jenggot, itu adatnya orang Yahud, adatnya orang Majus. Walaupun sekarang orang Yahud pada jenggotan gitu, tapi Rasul sudah melarang, sudah fix mencukur jenggot itu dilarang dalam Islam. Kemudian memanjangkan kumis, ya kayak Pak Raden itu. Kenapa tokoh kita Pak Raden itu nggak pakai jenggot, kumisnya panjang gitu kan? Nah itu bukan adat Islam. Bukan ajaran Islam. Islam bukan adat ya. Bukan ajaran Islam. Ajaran Islam kita disuruh sebaliknya. Kata Rasulullah apa? Auful liha wa qasus syawarib wa khaliful majus. Biarkan jenggot, pangkaslah kumis, dan selisilah orang Majus. Jadi kita diperintahkan menyelisih orang Majusi, orang musyrik. Secara umum orang kafir. Kita tidak boleh meniru-niru gaya mereka. Wa rotonah bilughatihim, ini berbincang dengan bahasa mereka. Illa indal haja, kecuali kalau dibutuhkan. Ya ketika ngomong dengan mereka ya dengan bahasa mereka, kalau nggak tahu bahasa kita. Tapi kadang-kadang orang bangga dengan bahasa asing itu, bahasa orang kafir. Lalu Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani menyebut ketika kita masih belajar sama beliau baca tulisan Inggris tapi dengan ejaan Indonesia gitu. Ilike apa gitu kan I like gitu. Ustaz, bukan gitu bacanya. Ini tulisannya begini, tapi bacanya bukan begitu. Ngayal Ustaznya. Itu bahasanya orang munafik. Kenapa munafik? Enggak sesuai tulisan. Coba antum belajar bahasa Inggris. Huruf C misalnya, kadang dibaca S, kadang dibaca C, kadang dibaca K, ya enggak? Padahal sama-sama C. Kenapa enggak dibaca C? Enggak konsekuen ya. Pelin-pelan. Nah itulah bahasa mereka, tapi digemari oleh kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tinggal di Inggris ya enggak masalah, terserah gitu. Cuma muslim tinggal di pegunungan Indonesia gitu loh. Kok mau-maunya gitu. Mendalami hal-hal begitu untuk apa? Kalau ada tujuan jelas enggak masalah gitu. Masalah enggak ada tujuan, cuma bangga gitu.
Bangga bisa ngomong bahasa Inggris itu. Masya Allah. Kenapa tidak bangga bisa bahasa Al-Quran? Bahasa Al-Quran nihil kita. Sementara kaum muslimin dulu, zaman sebelum kakek kita, orang Indonesia ini bangga dengan bahasa Arab. Bahkan bukan cuma Indonesia, Eropa. Dulu orang Eropa bangga dengan bahasa Arab. Orang kafir Eropa ya. Ketika di masa keemasan Islam di bumi Eropa sana, itu orang-orang Italia yang Nasrani itu kalau menyatakan cinta kepada pacarnya, uhibbuki, bukan I love you, uhibbuki. Suka mereka dengan bahasa Arab. Itu dulu, sekarang tinggal kenangan, tinggal sejarah itu. Sekarang bahasa Arab ditinggalkan oleh kaum muslimin. Saya mendapati ada perjanjian perdagangan Indonesia zaman dulu itu di satu museum di Indonesia Timur sana. Tulisannya Arab. Karena memang berdagang dengan orang Arab, di situ banyak orang Arab memang, Masya Allah. Jadi orang Indonesia banyak dulu yang tahu bahasa Arab, sekarang nggak tahu. Malah lebih suka bahasanya penjajah itu. Ya, mereka nggak suka bahasa Arab lagi, kecuali sedikit. Saya tidak sedang mengharamkan bahasa Inggris, saya nggak mengharamkan bahasa itu, ndak. Tapi setidaknya perbandingan saja ya. Kenapa kita lebih mencintai sesuatu yang bukan syariat gitu? Sementara syariat kita malah nggak kita cintai. Antum belajar bahasa Inggris tujuannya cuma untuk dunia. Kalau belajar bahasa Arab untuk apa? Dunia akhirat. Artinya apa? Antum kalau paham bahasa Arab, antum bisa paham Quran, paham hadis, menjadi ahli ilmu dalam masalah agama sehingga bisa ibadah dengan tepat, masuk surga selamat. Itu akhirat maksudnya. Itu tujuan akhirat. Sementara belajar bahasa asing yang lain untuk apa? Kalian mati selesai, nggak ada gunanya lagi. Bahkan sebelum mati udah nggak ada gunanya. Ya, itu bahayanya manusia menghabiskan akal hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Pelajari bahasa Islam, bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ditinggalkan. Kemudian wafi hayatil libas, dalam bentuk pakaian, wal akal, dan makanan, wasyurb, minum, makan, minum, dan lain sebagainya yang ikuti gaya orang kafir. Ada standing party gitu, berdiri makan sambil berdiri. Ada macam-macam lah, saya juga nggak tahu. Yang jelas semua itu adalah gaya-gaya mereka yang sekarang dianggap sebagai sakral. Contoh apa namanya, ada aturan makan itu gimana tuh, ada prosedur makan yang harus sendok di mana, garpu di mana, pisau di mana gitu, cara peletakannya, cara makainya gimana, itu ada aturan baku yang nggak boleh dilanggar. Kalau ada pejabat nggak tahu itu, nggak boleh jadi pejabat. Masya Allah, dianggap malu-maluin pejabat kalau nggak tahu cara begitu. Makanya saya nggak jadi pejabat, nggak tahu gitu, dan nggak bakal mau ya. Nggak, itu apa namanya? Itulah kita itu orang Islam, tapi kenapa mau-maunya dijajah oleh orang kafir dalam hal-hal yang sepele itu sebenarnya, tapi kita manut sekali gitu, tunduk banget dengan mereka. Coba ada nggak berani pejabat gitu kumpul dengan negara-negara tetangga atau negara dunia gitu, kumpul KTT misalnya atau apa, terus ada orang Islam yang makannya pakai tangan gitu, dibilang apa? Dibilang monyet mungkin ya, nggak tahu lah. Dibilang nggak beradab, dibilang nggak berpendidikan, kolot dan sebagainya gitu. Padahal itulah Islam. Jangan yang di level negara begitu, di level kampung saja, antum di pesta nikah makannya pakai tangan langsung, nggak usah pakai sendok. Berani nggak? Sendiri, yang lain-lain semua pakai sendok, antum pakai tangan langsung. Nggak berani rata-rata. Itu ajaran Islam begitu. Walaupun pakai sendok gak haram, tapi setidaknya itulah kita ya, orang Islam yang sudah tidak berani menampakkan keislaman. Orang Islam yang sudah meninggalkan ajaran Islam, sadar atau tidak sadar, gara-gara penjajahan dari orang kafir itu begitu masif, banyak sekali, dalam segala bidang. Nanti akan disebutkan contoh-contoh lain ya. Ini baru satu saja ya, masalah tasyabuh ini, dan waktunya pun habis. Nanti yang berikut-berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi masalah tasabbuh ini banyak sekali. Ini contohkan di sini cuma masalah
makan, pakaian, kemudian bahasa, yang lain-lain banyak sekali ya. Gaya hidup terutama, gaya hidup ini sudah rata-rata kaum muslimin itu gaya hidupnya orang kafir, sistem hidupnya orang kafir. Jadi kalau sistem hidup Islam itu bangun subuh, bahkan sebelum subuh sholat tahajud, itu sistem hidup Islam. Nanti duhur istirahat, sholat, ya, waktu asar juga sholat, waktu maghrib sholat. Tapi sekarang apa? Sistemnya udah dikendalikan mereka. Waktunya sholat nggak boleh sholat, kerja. Itu mereka yang ngatur semua. Kita cuma manut tunduk sebagai ajudan, sebagai budak, ya, budak mereka, ya. Mereka yang ngeruk keuntungan duit dari kita, kita yang diperbudak, kita yang jadi robot, kita yang jadi tenaga mereka. Mereka yang menginjak-injak kita, ya. Naudzubillah min dzalik. Inilah kehinaan yang sesungguhnya, ya. Orang-orang Islam dihinakan. Dihinakan di negeri sendiri, dijajah di negeri sendiri. Yang ngeruk keuntungan dari negeri kita orang kafir. Kita yang kerja melayani mereka. Masya Allah, luar biasa. Kok mau-maunya diatur seperti itu? Ya gimana lagi? Nggak bisa hidup tanpa begitu sekarang katanya. Ya, artinya ya kembali kepada kita masing-masing. Adakah yang mau memperbaiki diri sedikit demi sedikit, meninggalkan gaya hidup mereka yang jelas-jelas tidak sesuai aturan Islam? Kita kembali kepada aturan Islam. Ya, jangan malu untuk kemudian menampakkan jati diri sebagai orang Islam walaupun sudah terasing. Memang terasing. Ajaran Islam ini sudah terasing. Badal Islamu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing, begitu Nabi memotivasi. Beruntung antum yang terasing gara-gara apa? Mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan manusia tidak masalah, yang penting didekati Allah taala. Kita bersama Allah lebih berjaya daripada bersama seluruh manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.